Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariz Ahmad Fadlullah, Prodi Sosiologi, NPM saya 2069201028. Saya di sini akan menjelaskan materi lanjutan dari Karl Marx. Yang pertama saya akan membahas tentang materialisme historis. Gagasan ini sangat penting karena menjadi dasar dari gagasan Marx sendiri. Ketika bicara tentang perubahan sosial, Marx mengambil posisi yang berlawanan dengan Weber. Menurut Weber, ide yang menggerakkan perubahan sosial yang tertuang dalam gagasannya, semangat kapitalisme, etika Protestan, ide-ide itulah yang menyebabkan perubahan sosial. Namun, bagi Marx, ide tidak bisa menggerakkan perubahan sosial. Menurutnya, yang menggerakkan perubahan sosial adalah keadaan masyarakat itu sendiri. Jadi, kesimpulannya yaitu keadaan masyarakat yang menentukan perubahan sosial. Ada konsep materialisme historis. Yang pertama yaitu bangunan atas, dan yang kedua itu bangunan bawah. Bangunan atas yaitu ada tatanan institusional sama tatanan kesadaran kolektif. Di bangunan bawah yaitu ditentukan dua faktor, yaitu tenaga produktif dengan hubungan produksi. Selanjutnya yaitu konflik kelas. Istilah kelas menunjukkan setiap golongan sosial yang memiliki kedudukan spesifik dalam proses produksi, karena bagi Marx ide ditentukan oleh posisi seseorang dalam produksi ekonomi. Kelas dibagi menjadi dua: para pemilik modal, alat produksi, sumber daya yang menjual tenaga, dan pikiran untuk upah. Bagi Marx, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Jadi pelaku individu maka kita harus memahami kelas-kelas sosial di masyarakat. Ada kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Ada kelas pemilik, kelas pekerja. Hubungan yang terjadi adalah hakikatnya hubungan eksploitasi. Eksploitasi yaitu lebih dari sekedar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Eksploitasi sejatinya merupakan suatu bagian penting dari ekonomi kapitalis, yang mana dalam kapitalis eksploitasi dilakukan oleh sistem ekonomi yang impersonal dan objektif. Kultur pada masyarakat kapitalisme yaitu keserakahan mengakumulai kapital berakibat pada eksploitasi yang melampaui batas terhadap alam dan sesama manusia. Ketidaksinambungan ekologis, ketidaksinambungan antropologis, gangguan sistem personality, dan ketidaksinambungan internasional. Tapi ada juga beberapa yang menganggap kapitalisme hal yang baik. Alasannya yaitu para pendukung mazhab sistem ekonomi kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Persaingan bebas di antara individu dan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel. Kritik terhadap Marxisme. Marxian ortodoks dianggap terlalu deterministik ekonomi karena menekankan pada ekonomi relasi kelas berbasis ekonomi dan kurang memperhatikan dari basis lain. Selalu memperhatikan tentang basis ekonomi sehingga tidak memperhatikan apa yang disebut dengan basis budaya kultural. Tidak pernah jadi bahasan Marx tentang basis sosial dan kultural. Oleh karena itu, mazhab Frankfurt yang didirikan neo-Marxis, mereka mengatakan Marx terlalu determinan ekonomi. Maka mazhab Frankfurt melihat dari sisi sosial dan kultur. Mereka mengadopsi pemikiran Marx tetapi melihat dalam sudut sosial dan kultural, tidak hanya semata-mata pada basis ekonomi. Kritik yang terakhir itu Marx, pemikiran masyarakat kelas sangat utopis. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.